Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan kejadian nyata di balik film berjudul Gonggi Sarin ataupun berjudul dalam bahasa Inggrisnya itu Air Murder. Buat yang tertarik sama cerita aslinya, mungkin setelah nonton videoku kali ini bisa mempertimbangkan untuk nonton filmnya. Kalau dipersingkat, kejadian kali ini lebih kayak produk disinfektan itu dituang ke dalam alat humidifier ataupun pelembab udara dan itu langsung dihirup yang mengakibatkan cukup banyak kematian di Korea pada tahun 1994 hingga 2011. Langsung kita mulai kejadiannya. Nah, kejadian kali ini kayak gini. Pertama-tama, pelembab udara. Kalau di Indonesia sebenarnya nggak butuh ya pelembab udara, kecuali mungkin di antara pulau-pulau ada yang alat pernafasannya agak kering ataupun membutuhkan lebih lagi. Biasanya untuk penyanyi-penyanyi juga sering menggunakan pelembab udara karena itu membantu banget untuk menjaga kesehatan tenggorokan katanya. Tapi aku nggak pakai, cuman pakai di musim dingin. Nah, musim dingin di Korea itu kan bulan 12 atau Desember sampai Februarian. Kenapa di waktu-waktu itu pakai? Karena kulit tuh jadi kering banget. Jadi kelembapan yang nyaman untuk kulit itu sekitar 30-40%. Jadi kelembapan udara itu harus 30-40%. Mungkin Bali lebih lagi ya karena lembab. Nah, sedangkan di musim dingin kelembapan udara di dalam ruangan itu turun bahkan di bawah 20%. Nah, terus emang apa masalahnya? Kalau turun kayak gini, kulit itu jadi kering banget, bibir pecah-pecah, pernafasan juga nggak bagus. Jadi kalau bibir pecah gini, tiba-tiba waktu mau makan apa, buka mulut sobek. Tangan kering kita kena apa dikit juga mudah luka. Terus tenggorokan juga mudah batuk. Jadi nggak bagus. Sehingga di Korea itu cukup umum untuk menggunakan pelembab udara di musim dingin. Nah, sampai saat ini masih pakai, di rumahku juga pakai, tapi untungnya di rumahku ada akuarium, jadi nggak terlalu kering, tapi ada beberapa rumah yang kering banget. Nah, pokoknya itu alasannya kenapa di Korea ini pakai pelembab udara. Sekarang kalau pakai pelembab udara, ya udah toh tinggal dipakai, apa masalahnya. Untuk melakukan semua ini kan butuh yang namanya air, ya toh. Nah, air kita taruh di sini, misalnya di sini, terus dididihkan gini. Nah, kalau ini airnya habis ataupun nggak habis, kan pasti ada sisa airnya dikit gitu. Dan ini bisa jadi menjadi tempat tinggalnya para kuman. Ya toh, sama kayak bak mandi. Kalau misalnya kita bak mandi yo, nggak pernah kita kuras, nggak pernah kita bersihkan kan kayak agak kotor gitu ya, terus ada debu di bawahnya gitu. Ya toh, bak mandi pun kita bersihkan kan ya setiap 3 hari ataupun mungkin ada yang setiap hari, macam-macam gitu. Nah, sama tempat air untuk pelembab udara ini juga harus dibersihkan dan seharusnya itu dibersihkan setiap hari. Udah gitu, cara membersihkannya adalah semua dibongkar, habis itu dibersihkan pakai sabun cuci piring. Setelah itu dikeringkan di bawah terik matahari sampai kering 1 jam. Habis gitu baru dipasang-pasang kembali, lalu ditaruh lagi di tempatnya, tambahkan air, lalu dipakai. Besoknya harus gini lagi selama musim dingin. Gimana? Rodok malas ya toh. Tapi kalau misalnya jujur kayak usiaku gini, ya udahlah 2 hari sekali nggak apa-apa wis, 3 hari sekali nggak apa-apa wis. Duh kotor dikit ya, nggak apa-apa kan ya. Tapi kalau misalnya aku punya anak atau di rumahku ini lagi kedatangan bayi masih 2 bulan, waduh, ini nanti kumannya jangan-jangan masuk, gimana sih, tak bersihkan. Nah, jadinya kan kita harus membersihkan tiap hari ya toh, dan ini cukup menguras banyak waktu dan tenaga. Tibalah di tahun 1994 yang membuat semua kejadian ini bermula. Di tahun 1994 tiba-tiba ada satu produk yang katanya pertama kali di dunia dan pertama kali ditemukan di Korea, yaitu adalah cairan yang tinggal dituang ke alat humidifier, jadi dicampur sama airnya, dan ini akan membunuh kuman ataupun virus yang ada di dalam air situ. Lalu airnya ini selalu bersih, plus kita nggak perlu nyuci tiap hari. Push, gimana? Komplit tuh, kayak serasa ibu-ibu rumah tangga dan juga yang selalu membersihkan tuh jadi kayak wah enak ini rek gitu. Apalagi alat pelembab udara ini nggak cuma digunakan di rumah rek. Di rumah itu kadang ada yang pakai 2 kalau rumahnya besar. Terus belum lagi di kantor. Terus ada juga yang dipakai di rumah sakit. Jadi cukup banyak dipakai. Dan ketika ada satu cairan yang tinggal dituang, orang-orang itu seneng banget. Wah enak rek, udah gitu tertulis aman digunakan untuk anak-anak. Langsung semua keluarga yang ada di Korea itu langsung tertarik dan mulai menggunakan produk itu. Nah, ini produk nggak cuma diproduksi dari satu perusahaan.
pada waktu itu diproduksi oleh banyak perusahaan. Ada Yugong, ada Daekyung, ada LG Senghal Kongang, ya salah satu anak perusahaannya LG, sama dari Oxy Rakit Benkiser, ini perusahaan Inggris, oke. Nah, Yugong ini sekarang udah menjadi SK Chemical, jadi perusahaan besar juga, oke. Semuanya ini perusahaan besar dan hingga saat ini mereka masih aktif. Nah, mereka ini pertama mengeluarkan produk dengan menggunakan kandungan PMHG. Ini salah satu nama zat cairan, oke. Ini digunakan dan pertamanya orang-orang pakai, iya ya, wah langsung di dalam pelembab udaranya ini meskipun air sisa nggak ada kuman, terus nggak ada kotoran gitu. Tahu kan ya Pak, mandi kalau misalnya nggak kita kuras kan lama-lama kayak agak licin-licin terus agak kotor gitu. Tapi pakai ini Pak mandi itu bersih kinclong. Terus misalnya nyamuk demam berdarah pun nggak bertelur di situ, kan jadi nyaman banget ya toh. Nah akhirnya orang-orang mulai menggunakan, tahun pertama pakai, tahun kedua pakai. Tapi karena pelembab udara ini biasanya cuma digunakan waktu musim dingin, jadi kayak pakainya itu cuma 3 bulan mungkin, bulan Desember, Januari, Februari selesai. November, Desember, Januari, pertengahan Februari selesai, kayak gitu. Jadi dipakainya itu bukan 1 tahun penuh, tapi beberapa bulan di dalam waktu 1 tahun. Nah, udah gitu berjalanlah waktu hingga tahun 2001 muncul satu produk upgrade-annya dari yang tahun 1994. Nah, ini produk dibuat oleh Oxy Rakit Benkiser. Nah, ini perusahaan besar. Aku juga ke websitenya ngeliat ternyata Dettol ya salah satu produknya gitu, oke. Tapi aku bukan bilang ini perusahaan semuanya gimana atau enggak. Cuman waktu itu ini perusahaan yang membuat satu produk baru lagi, tapi zatnya yang tadi kan PHMG, yang ini menggunakan CMIT garis miring MIT. Ini nama kandungan, oke. Jadi ada 2 jenis produk, oke. Yang satu ini PHMG, yang satu CMIT MIT. Dua-duanya ini adalah produk disinfektan dan juga bisa digunakan sebagai pengawet. Jadi sebenarnya dua-duanya ini nggak bagus untuk tubuh, sungguh nggak bagus. Tapi ini entah gimana berakhir menjadi larutan yang dituang di alat pelembab udara dan ini nantinya dihirup ke dalam paru-paru, bayangkan. Ya toh, kita bayangkan saat ini pasti kayak, kok bisa kayak gitu. Tapi waktu itu ya kayak gitu. Mungkin 30 tahun yang lalu mungkin ya, jadi masih nggak secanggih sekarang. Terus pokoknya kayak gitu. Dan ini produk itu dijual hingga tahun 2011. Dan 2011 itu baru kena masalah. Nah, tapi kenapa di tahun 2011 itu kena masalah? Karena di tahun 2006 ada satu dokter di rumah sakit Asan. Oke, rumah sakit Asan. Nama dokternya ini Hong Soo-jong. Oke, nama dokternya ini Hong Soo-jong. Nah, ini dokter, dia tuh mikir, ini kok aneh ya, tiap kali musim semi, waktu bunga-bunga mulai mekar kok banyak banget pasien-pasien, khususnya anak-anak sama ibu-ibu dan juga ibu hamil yang datang dengan gejala-gejala kayak batuk, susah bernafas. Terus kalau di X-ray, paru-parunya itu kayak udah bengkak gitu loh. Kenapa ya gitu? Dan ini dokternya pun bingung gitu loh. Akibat virus ya enggak, diakibatkan kuman juga enggak. Jadi kayak dokter sendiri pun bingung gitu loh, ini harus digimanakan. Tapi masalahnya jumlah korbannya ini terus menambah dan ini korban datangnya itu cuma di musim semi. Kenapa cuma di musim semi? Soalnya habis musim dingin, musim semi. Jadi efeknya itu datang di musim semi. Lalu musim panas, musim gugur, orang-orang nggak pakai jadi sehat lagi. Musim dingin pakai lagi, musim semi datang lagi kayak gitu. Oke, ada siklusnya. Nah, ini dokter mikir, sih tahu. Ini kok aneh yo, aku sendiri nggak tahu ini ngobatinnya gimana. Sisi, aku tak coba kirim email ke dokter-dokter rumah sakit. Ternyata dokter-dokter di rumah sakit juga mengalami hal yang sama. Ada pasien yang memiliki gejala-gejala yang mirip dan mereka sendiri nggak tahu gitu loh apa yang mengakibatkan ini. Jadi kalau nggak tahu apa yang mengakibatkan ini, mereka nggak tahu ya toh cara mengobati penyakit ini, ya toh. Nah sehingga dokternya ini bilang ke salah satu badan pemerintahan. Sekarang kan ada satu badan yang menindaklanjuti ketika COVID ini mulai menyebar kemana-mana, gimana kita harus melakukan tahap-tahap apa. Ada kan ya satu badan negara yang mengatur. Nah, ini dokter Hong Soo-jong ini pergi ke sana terus bilang, ini kayaknya ada satu masalah deh, coba diperiksa. Tapi waktu itu badan pemerintahan itu bilangnya, enggak lah ini cuma penyakit musiman, enggak. Terus pasiennya cuma dikit, enggak lah ini kebetulan saja, nggak usah diambil serius lah, sampai terlalu serius gini,
Nah, kan udah gitu musim panas, udah. Dokternya ini mulai ada kecurigaan, tapi dia sendiri nggak bisa membuktikan. Tapi untungnya dokter Hong Soo-jung itu tidak berhenti di sini dan setiap tahun dokternya ini nyoba mencari data-data dan juga coba menganalisa apa sih yang mengakibatkan ini semua. Nah, waktu dokternya analisa ada satu hal yang sama di antara pasien-pasien ini. Ada satu hal yang semua itu ngelakuin gitu, yaitu adalah menjaga kebersihan sebaik mungkin dan juga membuat kondisi rumahnya itu sekondusif mungkin buat kesehatan mereka. Nah, apa yang mereka lakukan? Yaitu selalu menyalakan humidifier dan juga biar bersih. Mereka ini selalu menggunakan produk yang mengandung PHMG ataupun MIT itu tadi. Nah, tujuan dari pasien-pasien ini sebenarnya adalah menjaga kesehatan. Khususnya ibu-ibu yang lagi hamil, ibu-ibu yang baru melahirkan, ataupun ibu-ibu. Itu menggunakan produk-produk ini lebih lagi untuk menjaga kesehatan. Tapi ternyata produk-produk ini yang merusak kesehatan mereka. Nah, mungkin di sini ada yang bingung, emang produknya kayak apa sih? Mungkin yang paling mirip ya, yang Isa tak bayangkan, itu mirip kayak Biclean, Proclean, Soclean, ya, yang cairan pemutih gitu loh. Bayangkan itu dituang dalam air, habis itu rebusan, hirupan. 3 bulan berturut-turut. Kira-kira gimana? Paru-paru pasti rusak ya toh. Di sini yang penting. Sama kayak Biclean, Proclean ataupun Soclean, itu adalah disinfektan yang sangat bagus dan sangat efektif. Kita misalnya ada jamuran gitu ya, ada jamur-jamur di mana taruh air cairan untuk tuangkan, habis itu dilap. Tunggu 10 menit, 5 menit, pasti bersih. Memang bagus banget. Tapi cara pakainya adalah dengan cara dilarutkan dengan air dulu, lalu dibasahkan di kain atau tisu ataupun kain apa, lalu dilap, bukan disemprot. Kalau disemprot, partikelnya itu menjadi kecil dan bisa jadi terhirup melalui hidung kita. Dan badan kita itu nggak ada yang filter, sehingga dia itu akan menyerang paru-paru kita. Nah, itu yang terjadi, oke? Jadi, produk-produk yang digunakan oleh ibu-ibu di rumah untuk menjaga kesehatan ini ternyata adalah disinfektan yang bukan cuma membunuh kuman dan virus, tapi juga membunuh paru-paru mereka perlahan-lahan. Nah, yang terjadi apa? Mereka menderita penyakit yang disebut fibrosis paru. Fibrosis paru ini apa? Nah, paru-paru ini kan fungsinya waktu kita menghirup oksigen, dia tarik oksigennya lalu disebarkan ke dalam tubuh. Nah, paru-paru yang harusnya itu bisa kayak bergerak kayak gini, ini menjadi kaku keras. Jadi kayak fiber gitu, jadi kayak serat, jadi keras. Jadi dia ini nggak bisa berfungsi dengan baik dan nggak bisa mengikat dengan oksigen. Dan diakibatkan itu pada waktu 1994 hingga 2011 cukup banyak orang yang meninggal. Dan aku bersyukur banget kalau misalnya waktu itu aku tinggal di Korea, kemungkinan besar aku mungkin juga menghirup udara itu, entah sampai mati atau enggak, tapi paling enggak pasti pernah menghirup udara itu lebih banyak lagi. Masalahnya, ini adalah produk umum yang digunakan oleh banyak orang. Misalkan di Indonesia ini loh, yang buat ngusir nyamuk, yang muter-muter itu. Kalau misalnya tiba-tiba dari BPOM dibilang, oh ini produk bahaya, siapapun yang pernah menghirup udara ini dan juga mengalami kanker paru misalnya, Anda bisa minta ganti rugi ke perusahaan A gitu. Tapi susahnya, kan satu Indonesia itu kemungkinan besar paling tidak pernah menghirup, dan juga untuk membuktikan bahwa kanker paruku ini diakibatkan itu agak susah ya toh. Karena ini prosesnya lama banget, ya kan? Nah, sama dengan itu, kalau dilihat jumlah korban yang diperkirakan itu mencapai kayak 10 juta. Lebih tepatnya sekitar 8,94 juta warga Korea itu paling tidak pernah menggunakan, dan 950.000 orang diantaranya itu mengalami gangguan secara kesehatan, dan 20.366 orang itu diperkirakan meninggal diakibatkan itu. Tapi di antara orang sebanyak itu yang berhasil membuktikan kalau mereka ini dirugikan secara langsung oleh produk itu cuma mencapai 7.027 orang. Nah, 7.027 orang ini pasti mereka itu pengen nuntut perusahaan-perusahaan yang menjual produk disinfektan itu tadi, ya toh. Nah, masalahnya di sini. Tentu warga menuntut dan juga pemerintah harus bertindak selayaknya. Tapi masalahnya pemerintah juga ada salah di sini kalau dilihat. Waktu perusahaan mendaftarkan produk ini, kan pastinya pemerintah mengecek ya toh. Tapi pemerintah itu juga ngeceknya itu agak kurang teliti. Jadi sebenarnya kandungan PHMG ini pernah diajukan
ke BPOM-nya Korea, dan waktu dicek entah kenapa pemerintah Korea bilangnya ini bukan kandungan bahaya, dan waktu didaftarkan pertama PHMG ini didaftarkan sebagai produk untuk mencuci karpet, tapi di BPOM dinyatakan ini nggak bahaya, sehingga produk PHMG yang udah terdaftar sebagai produk yang tidak bahaya ini akhirnya digunakan di dalam obat disinfektan yang dimasukkan ke humidifier itu. Sehingga produk-produk yang menggunakan PHMG itu nggak bisa dihukum karena ada kesalahan di pemerintah. Mungkin disuap atau gimana, atau mereka nggak teliti. Dan juga kalau misalnya diakibatkan ini mau dihukum, kayaknya semua PNS itu harus dihukum atau gimana. Sehingga produk yang menggunakan zat PHMG itu tidak mendapatkan hukuman. Sedangkan untuk produk yang mengandung zat CMIT ini dinyatakan oleh pemerintah setelah melakukan percobaan di lab bahwa produk CMIT ini bisa mengakibatkan fibrosis paru sehingga bisa dituntut. Tapi ini pun telat banget. Jadi intinya gini, PHMG dan CMIT sebenarnya dua-duanya ini mengakibatkan fibrosis paru, cuman PHMG ini udah lolos tes dulu, sehingga setelah semua keramaian ini pemerintah baru mengganti peraturan bilang bahwa PHMG ini bahaya, sehingga kejadian sebelum ini tidak bisa dihukum. Sedangkan CMIT benar ini bahaya dan ini patut dipermasalahkan, jadinya kayak gitu. Dan satu hal lagi yang bikin warga Korea itu cukup marah adalah Amerika itu udah mengumumkan bahwa zat CMIT MIT ini merupakan zat yang bahaya kalau masuk ke dalam tubuh dan udah dinyatakan sebagai zat yang berbahaya. Tapi pemerintah Korea itu nggak update tentang ini hingga tahun 2011. Nah, jadi permasalahannya di sini. Memang perusahaan-perusahaan ini menjual produk yang sangat tidak baik untuk konsumen. Tapi masalahnya pemerintah juga gagal dalam mencegah terjadinya hal ini. Dan yang bisa dilakukan pemerintah adalah menengahi permasalahan ini dan berusaha menghukum pihak perusahaan. Tapi masalahnya nggak bisa dihukum karena waktu mereka jualan, pemerintah nggak pernah bilang kamu salah gitu loh. Dan setelah terjadi, baru pemerintah kayak, waduh, iya, seharusnya ini salah, ini nggak boleh jualan mereka. Kita yang salah ini. Kesannya kayak gitu. Pokoknya, akhirnya mulai tahun 2011, produk ini udah tidak boleh dijual lagi. Tapi yang lebih mengagetkan adalah hingga tahun 2023, hari ini tanggal 14 Februari, di hari Valentine yang penuh dengan cinta ini. Ya, pokoknya hari ini. Hingga hari ini pun, tidak ada seorang pun korban yang berhasil mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Sebenarnya tahun lalu kompensasinya itu hampir terjadi. 7.027 korban yang paling tidak yang cukup parah dan juga bisa membuktikan kerugian secara langsung. Itu mereka melakukan kayak, yuk nego, kita minta kompensasi segini, kalian mau nggak? Ke perusahaan-perusahaan, ke semua perusahaan-perusahaan yang menjual produk disinfektan ini. 7.027 korban, tiap korbannya itu diperkirakan sekitar 200 hingga 400 juta, dan ada juga yang 80 juta hingga 530 juta Korea won. Jadi agak berbeda-beda jumlah kompensasinya, dan kalau di total, jumlah kompensasinya itu mencapai 924 miliar Korea won, jadi sekitar 9 triliun Indonesia rupiah itu. Nah, ini adalah jumlah yang diminta dari para korban ke pemerintahan. Bayangkan, udah menghirup produk disinfektan segitu lamanya, dan mulai tahun 1994 hingga 2011, perusahaan-perusahaan ini berhasil menjual per tahunnya itu 600.000 botol, bayangkan. Pokoknya ini kompensasi diajukan ke perusahaan-perusahaan itu, tapi ada dua perusahaan yang nolak, yaitu Aeon dan Oxy menolak kompensasi ini karena mereka bilang ini kayak kurang fair. Udah gitu, ini dua perusahaan adalah perusahaan yang menjual produk paling banyak. Sehingga di antara 9,24 triliun rupiah ini, mereka itu yang harus ganti sekitar 64%-nya. Jadi mungkin karena itu mereka nggak mau ganti rugi. Sehingga hingga saat ini kompensasinya itu tidak berjalan. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, masalah PHMG itu udah lolos sehingga tidak dihukum. Mantan bosnya Oxy itu ada yang udah dihukum, tapi sejauh ini ya cuman kayak gitu. Dan yang menyedihkan gini loh, ada korban-korban yang selamat ya toh, tapi juga ada korban-korban yang meninggal. Dan bahkan mungkin saat mereka meninggal pun mereka nggak tahu apa kesalahan mereka. Ada juga ibu yang udah melahirkan anak, anaknya usia 150 hari, meninggal. Hamil kedua, anaknya di dalam kandungan 8 bulan, meninggal lagi. Dan ibunya itu kayak merasa,
apa aku ini adalah orang yang terkutuk sampai aku ini nggak bisa melahirkan anak dengan sehat ya gitu. Sampai ibunya merasa kalau dirinya itu adalah orang yang jelek, orang yang nggak mampu, dan nggak pantas sebagai seorang ibu. Padahal ini semua diakibatkan oleh disinfektan yang dimasukkan ke dalam humidifier itu tadi. Yap, jadi kejadiannya kayak gitu. Hingga saat ini kejadiannya masih rumit dan tidak ada ketetapan yang jelas ke depannya bakal kayak gimana. Jujur mungkin polo-polo dengarkan video ini mikirnya kayak oh ya udahlah kayak gini gitu ya. Habis gini coba polo-polo waktu ke supermarket mau beli sabun ataupun mau beli apa, kalau ada tulisannya disinfektan membunuh kuman 99% lah, jadi mikir 2 kali. Sungguhan. Waktu produk-produk ini dijual, mereka juga mengiklankan bilangnya bahwa ini aman untuk anak-anak dan membunuh kuman hingga 99%. Padahal didaftarkan ke pemerintah sebagai produk pencuci. Tapi waktu dijual bilangnya produk pembunuh kuman yang aman digunakan dengan cara dilarutkan dengan air. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton.